Shalom adik-adik, ketemu lagi di Ibadah Hora Musa hari Minggu pada tanggal 29 Agustus 2021. Adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pasti sehat-sehat semua ya. Semua pasti suka cita kan? Karena kita mau mulai ibadah kita nih hari ini. Nah, adik-adik di rumah boleh siapin Alkitabnya, alat tulisnya, sama bukunya buat mencatat nanti. Oke, coba siapin dulu. Nah, kalau sudah, yuk kita ambil saat teduh sebentar. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dulu yuk. Yuk. Nah adik-adik, kita udah memuji nama Tuhan nih. Pasti kita udah suka cita semua kan? Oke, jangan lupa mengucap syukur selalu. Nah adik-adik, kita mau masuk nih mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Hari ini kami bisa bangun pagi hari dengan kondisi yang baik, yang sehat ya Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami, membimbing kami, agar kami bisa duduk diam, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Kak Imelda kepada adik-adik di rumah. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, perikop kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Raja-raja ya, masuk ke kitab apa tuh adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Perjanjian lama ya adik-adik ya. Oke, kakak bacain ya. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergol-golan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, begitu adik-adik isi dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kakak ada cuplikan filmnya nih. Yuk kita tonton sama-sama.
Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik ceritanya. Jadi Raja Naaman, panglimanya Raja Aram ya. Kalau di ayat 1 tadi, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 menyebutkan Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan disayangi. Sebab oleh dia itu siapa di sini? Oleh Naaman ya. Sebab karena Naaman ini Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram ya, adik-adik. Jadi suatu hari itu orang Aram pernah bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, gadis kecil gitu adik-adik. Dia ada tawanan dari Israel, dijadikan pelayan di rumahnya Naaman ya. Nah suatu hari si Naaman ini kena sakit adik-adik, sakit kusta namanya. Atau kalau sekarang bisa disebut sakit lepra, atau bisa juga disebut penyakit Hansen. Apa itu sakit kusta adik-adik?
Menurut Google, halo dokter ya adik-adik, ini penyakit kusta adalah penyakit infeksi kronis yang menyerang jaringan kulit adik-adik. Penyakit kulitnya itu bisa seperti borokan gitu loh adik-adik, luka-luka lecet-lecet merah-merah kayak gini gambar ini, atau bisa sampai menyebabkan jari-jari tangannya putus gitu adik-adik karena bakteri itu ya, karena infeksi pada kulit itu. Serem banget kan adik-adik? Wah, kasihan sekali. Pasti istrinya Naaman juga khawatir kan adik-adik. Nah, termasuk si gadis pelayan di rumah Naaman ini. Dia juga peduli adik-adik sama tuannya. Dia memberitahukan kepada istrinya Naaman bagaimana? Coba kita lihat di ayat 3. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, adik-adik gimana? Naaman dengerin nggak saran dari gadis kecil ini? Istrinya memberitahukan Naaman, dan Naaman mendengarkannya. Dia pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa, seperti yang tadi kita sudah tonton filmnya adik-adik ya. Jadi dari film yang tadi kita sudah tonton, dari ayat Alkitab yang sudah kita baca, apa sih adik-adik yang mau kita petik di firman Tuhan kali ini? Kita bisa menjadi saluran berkat adik-adik. Buat siapa? Buat orang-orang di sekeliling kita bisa menjadi berkat. Nah, kalau dari firman yang tadi kita baca, gadis kecil ini bisa menjadi berkat buat keluarga Naaman. Dia memberikan informasi bahwa di Samaria ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan sakitnya si Naaman ini. Jadi, si gadis kecil ini membawa berkat kan buat keluarganya, dan Naaman beserta istrinya mendapatkan berkat, ya kan? Nah, kita juga bisa begitu adik-adik. Kita bisa menjadi berkat. Caranya gimana? Kita bisa dengan berkelakuan baik. Kita melakukan kebaikan gitu adik-adik. Contohnya misalnya adik-adik bisa membantu temannya adik-adik, bisa membantu orang tua, bisa membantu adik kakak gitu ya. Di rumah misalnya adik-adik bangun tidur, bisa bantu membereskan tempat tidurnya. Pernah kan adik-adik bikin video membantu orang tua di rumah supaya Tuhan Yesus senang? Pernah ya? Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita bisa membantu orang tua kita bisa menjadi berkat buat orang tua kita. Begitu juga adik-adik, misalnya kita juga bisa menjadi berkat melalui doa. Kita bisa mendoakan keluarga kita, atau teman-teman kita, atau siapapun orang yang kita kenal yang sedang sakit, atau yang sedang sedih. Kita doakan, kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Naaman aja yang sakitnya parah banget adik-adik, sakit kusta tadi ya, itu bisa sembuh. Nah, kita juga pasti bisa meminta kesembuhan dari Tuhan gitu ya. Pasti mukjizat itu nyata adik-adik. Yang penting adik-adik harus beriman ya, harus percaya sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Jadi yuk, kita mau kan jadi berkat dan jadi terang untuk sekeliling kita adik-adik. Mulai dari hal-hal kecil dulu, oke? Hal-hal dari rumah, hal-hal dari keluarga kita. Nanti kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik, terbiasa memberikan berkat. Dan semoga orang-orang juga bisa terberkati dari kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke deh adik-adik, kalau gitu kita cukup hari ini sampai sini aja. Kita mau persembahan ya adik-adik ya. Yuk kita siapkan persembahan kita, dan kita akan dipimpin sama teman kita. Yuk silakan. Dengan segera hatimu
Terima kasih sudah membantu persembahannya. Adik-adik nanti bisa dititip ke orang tua atau tadi kakak sudah kasih scan barcode-nya ya. Bisa langsung ditransfer. Terima kasih untuk persembahannya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu aktivitas. Aktivitasnya gampang banget adik-adik. Adik-adik cuma perlu buat seperti ini di kertas. Di kertas HVS boleh, di kertas buku boleh. Jadi adik-adik tulis, ku mau jadi berkat. Di kertas pertama, di kertas kedua adik-adik bikin ku mau jadi terang. Yang ketiga adik-adik bikin buat dunia. Kayak gitu ya adik-adik ya. Nanti dikumpulkan ke kakak. Nanti kakak akan buatkan sebuah video buat adik-adik. Nah, nanti kakak juga akan minta bantuan salah satu adik-adik untuk nyanyi buat di video ini. Tapi nanti tunggu kakak kabarin ya. Oke adik-adik, nanti setelah dibuat itu dipegang ya adik-adik, di foto ya. Jadi berarti fotonya ada 3 ya. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi terang, sama buat dunia. Dipegang gitu, terus foto kasih ke kakak, kirim ke kakak, oke? Oke, kalau gitu yuk kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk bimbinganmu pada ibadah kami siang hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami bisa menjadi berkat dan terang bagi sekeliling kami. Biarlah orang-orang di sekeliling kami merasakan berkat yang kami berikan. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak terang, anak-anak yang bisa membanggakan Engkau, membanggakan orang tua kami. Ya Bapa, berkatilah juga kami dalam studi sekolah kami. Biarlah kami bisa mengikuti kegiatan sekolah walaupun masih online, biarlah kami bisa tetap berprestasi. Bapa, berikan juga kami kesehatan, jaga setiap kami yang sedang sakit, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa, bimbing setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah.